Halo sobat mahasiswa, kita kembali bertemu di seri pembelajaran manajemen keuangan. Kali ini kita akan bahas bab 20 tentang manajemen risiko perusahaan, dan materi ini diambil dari buku Financial Management Principle and Application karya Titman, Keown, and Martin. Ada 5 materi yang akan kita bahas pada chapter ini. Yang pertama mengenai 5 langkah proses manajemen risiko. Yang kedua, bagaimana perusahaan mengelola risiko melalui satu kontrak asuransi. Yang ketiga, bagaimana perusahaan mengelola resikonya dengan melakukan lindung nilai atau hedging. Yang keempat, bagaimana perusahaan mengelola risiko melalui transaksi perdagangan derivatif. Dan terakhir, dikupas sedikit untuk pengenalan saja mengenai apa itu opsi atau option dan transaksi swap. Sebelum kita memulai membahas materi, ini adalah definisi resiko yang saya ambil dari ISO 31000/2018, di mana ISO ini mendefinisikan risk sebagai satu dampak ketidakpastian terhadap tujuan, atau risk is the effect of uncertainty on objectives. Jadi ada effect, ada uncertainty, dan ada objektif. Jadi risiko adalah satu hal yang akan terjadi di masa yang akan datang, yang disebabkan karena adanya satu kepastian, karena masa depan penuh dengan ketidakpastian, yang tentu saja yang dipandang sebagai risiko adalah dampak dari ketidakpastian itu sendiri, dan dampak ini dikaitkan dengan tujuan dari organisasi. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai 5 langkah proses manajemen risiko perusahaan. Ini adalah 5 langkah tersebut yang biasa dilakukan oleh perusahaan. Pada tahap pertama adalah melakukan identifikasi atau pengidentifikasian, kemudian memahami mengenai resiko-resiko utama apa saja yang ada di dalam perusahaan. Tentu saja langkah ini langkah yang tidak mudah, karena memang diperlukan satu upaya khusus untuk melakukan profiling, ya, memetakan resiko-resiko yang ada di perusahaan, dari resiko yang paling rendah sampai resiko yang paling tinggi, baik resiko yang terkait dengan kegiatan operasional maupun resiko yang terkait dengan kegiatan non operasional, termasuk di dalamnya adalah resiko keuangan dan resiko non keuangan. Kemudian yang kedua adalah menentukan jenis resiko manakah yang harus diterima oleh perusahaan dan resiko mana yang bisa dialihkan atau bahkan harus dialihkan. Bagaimana mengalihkannya nanti kita bahas di materi yang berikutnya. Kemudian yang ketiga adalah menentukan berapa besar atau berapa banyak resiko yang dapat ditanggung oleh perusahaan. Karena tentu saja atas semua resiko yang telah diidentifikasi umumnya tidak dapat ditanggung seluruhnya oleh perusahaan. Ada beberapa resiko yang terpaksa dibiarkan karena memang karakteristiknya seperti itu, tapi ada resiko yang memang harus dilakukan mitigasi. Nah, salah satu bentuk mitigasi diantaranya adalah dengan mengalihkan resiko itu kepada pihak lain. Kemudian yang keempat adalah menyatukan atau mengintegrasikan risiko ke dalam seluruh keputusan dan proses bisnis perusahaan. Artinya setiap risiko yang sudah dipetakan tadi, termasuk risiko-risiko mana yang ditanggung oleh perusahaan yang dapat dialihkan tadi, harus dikaitkan dengan keputusan-keputusan dan proses bisnis yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri, agar apa yang dilakukan oleh perusahaan di masa-masa yang akan datang. Jadi kalau kita bicara perencanaan, maka kita pada saat tahap pelaksanaan kita bisa melakukan pemitigasian ketika risiko itu terjadi. Dan kemudian tahap yang kelima adalah melakukan monitoring atau melakukan pengawasan dan mengelola risiko yang ditanggung oleh perusahaan. Ini sedikit gambaran tentang 5 langkah manajemen risiko yang dilakukan oleh perusahaan. Ini penjelasan secara singkat. Langkah yang pertama yaitu pengidentifikasi dilakukan untuk memahami faktor-faktor apa saja yang memicu volatilitas atau ketidakpastian, ya. Jadi volatilitas itu sesuatu yang tidak atau sulit untuk dilakukan pendugaan. Jadi dia bisa turun naik gitu, ya, terkait dengan arus kas perusahaan. Di antaranya misalkan adalah demand risk atau risiko karena permintaan produk barang jasa yang ditawarkan oleh perusahaan.
Kemudian yang kedua adalah commodity risk atau risiko komoditas, risiko yang melekat pada produk barang dan jasa yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian bisa juga berupa country risk, risiko yang ada di satu negara terkait dengan misalkan terkait dengan unsur politik atau kebijakan-kebijakan yang ada pada satu negara. Kemudian ada operational risk, yaitu risiko yang terkait dengan operasionalisasi yang dilakukan oleh perusahaan, dan juga ada foreign exchange risk atau risiko terkait dengan valuta asing atau falas. Nah, secara umum manajemen risiko berfokus pada pengelolaan faktor-faktor eksternal yang dapat menyebabkan volatilitas tadi, ya, khususnya yang terkait dengan arus kas perusahaan. Pada langkah kedua, penjelasan secara singkat, langkah ini merupakan langkah yang paling penting karena perusahaan harus menentukan mana risiko yang akan diterima dan mana yang harus dialihkan. Contohnya misalkan secara historis, perusahaan-perusahaan yang terkait dengan eksplorasi, pengolahan minyak bumi dan gas alam umumnya akan memilih untuk menanggung risiko fluktuasi harga minyak bumi dan gas alam itu sendiri, karena kita tahu harga minyak bumi, minyak mentah begitu, dan gas alam itu biasanya memang turun naik dan itu hal yang biasa. Nah, sehingga secara historis memang perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang eksplorasi dan pengolahan ini ya harus memilih untuk menanggung setiap risiko yang terjadi. Oleh karena itu beberapa perusahaan akhirnya memilih untuk mengelola risiko usahanya secara aktif. Artinya perusahaan akan menerapkan manajemen risiko untuk mengelola risiko-risiko yang terjadi di masa yang akan datang. Di langkah yang ketiga dapat dijelaskan sebagai berikut. Nanti ada gambar 21 yang akan mengilustrasikan sebuah strategi perusahaan. Jadi bagaimana perusahaan mengelola risikonya dalam mendistribusikan arus kasnya melalui pengelolaan 3 jenis risiko. Di sana misalkan ada risiko yang tinggi, risiko level sedang, dan risiko level rendah. Dan setiap perusahaan biasanya akan membuat strategi khusus yang dipilih oleh setiap perusahaan tadi. Dan strategi ini umumnya sangat bergantung dari perilaku perusahaan itu sendiri terhadap risiko. Jadi bagaimana perusahaan memandang risiko tersebut. Sehingga setiap perusahaan mungkin untuk risiko yang sama di setiap perusahaan berbeda-beda di dalam menanganinya. Perusahaan A katakan mungkin akan menanggung risiko, tetapi perusahaan B justru dia mengalihkan risiko itu, sehingga perilaku setiap perusahaan tidak sama terkait dengan risiko-risiko yang dihadapinya. Selain itu juga biasanya perusahaan akan melakukan satu analisis cost benefit, jadi akan melihat antara biaya dengan manfaat terkait dengan pelaksanaan strategi pengelolaan risiko tadi. Ini gambarannya, jadi dapat dijelaskan sebagai berikut. Ini satu gambaran di mana kalau kita lihat grafiknya, ini grafik yang warna biru, ini adalah risiko yang tinggi, ini warna biru. Kemudian ada risiko yang rendah, ini yang merah, rendah. Kemudian ada risiko yang sedang, yang hijau ini. Nah, kita bisa lihat bahwa pada risiko yang tinggi, perusahaan ada satu dampak yang akan terjadi terhadap arus kas perusahaan yang rentangnya cukup panjang, cukup lebar, ya, range-nya lebar. Kalau Anda lihat range-nya dari sini kurang lebih gitu ya sampai dengan di sini. Ini mengindikasikan bahwa arus kas perusahaan pada satu aktivitas yang berisiko tinggi itu bisa mempengaruhi arus kas perusahaan dari angka 20. Jadi perusahaan mendapatkan angka katakanlah 20 di sini, bisa sampai dengan 120. Jadi range-nya sangat-sangat lebar. Jadi potensi perusahaan itu bisa potensi yang paling rendah dapat angka 20, yang paling tinggi dia bisa mendapatkan angka 120 juta US dollar. Ya, kemudian pada risiko yang sedang, kita lihat yang hijau, rentangnya lebih pendek gitu dibandingkan dengan risiko yang tinggi tadi. Jadi kalau kita lihat yang hijau tadi di sana, kita lihat rentangnya di sini. Ya, ini mungkin sekitar 30 sekian ya, 35 sampai dengan katakanlah di sini sekitar 90. Jadi rentangnya lebih pendek dibandingkan dengan resiko sedang. Artinya bahwa pada kondisi risiko yang sedang, arus kas yang akan diterima oleh perusahaan itu rentangnya dari angka 30-an, 35 sampai dengan angka 90-an. Nah, berbeda dengan pada risiko yang rendah. Risiko rendah rentangnya lebih pendek lagi.
ya rate. Jadi arus kas perusahaan itu rentangnya ya kisaran antara katakanlah di sini sekitar 50 sekian sampai dengan 65 kurang dari 70 ya. Jadi rentangnya lebih pendek. Di sini diberikan informasi bahwa perusahaan pada kasus ini gitu, perusahaan membutuhkan dana terkait dengan pembayaran bunga dan prinsipal sebesar 30 juta. Kemudian membutuhkan dana juga untuk membayar dividen sebesar 10 juta dan kebutuhan dana untuk capital expenditures atau pengeluaran modal sebesar 8 juta, atau totalnya kalau kita tambahkan di sini 30 tambah 10 tambah 8 sama dengan 48. Nah, kalau kita kaitkan dengan kebutuhan perusahaan sebesar 48 ini dan kemudian kita kaitkan dengan level resiko tadi, maka memang untuk resiko yang tinggi yang warna biru itu, kalau perusahaan bisa mendapatkan cash flow sampai dengan 120, maka perusahaan memiliki kelebihan uang yang cukup besar dibandingkan dengan kebutuhan 48 tadi. Tapi bayangkan kalau seandainya perusahaan cash flow-nya hanya di angka 20, maka berarti perusahaan mengalami kekurangan dana, kekurangan arus kas gitu ya. Itulah mengapa kemudian kalau kita lihat di bagian bawah di sini ya, untuk yang low risk itu tadi rentangnya di sini ya, rentangnya di sini ya. Expected cash flow-nya di sekitar 58. Jadi rata-rata lah kurang lebih expected cash flow-nya di angka 58. Nah, kalau dibandingkan dengan 48 nih aman gitu ya. Dan dengan standar deviasi yang rendah ya, karena range yang rendah, standar deviasinya rendah, hanya 3,4 juta. Sehingga kita bisa tetapkan bahwa probabilitas not being able to meet capex, jadi probabilitas untuk tidak katakanlah memenuhi kebutuhan untuk capital expenditure, dividen dan principal interest requirement tadi yang 48 ini, dia probabilitasnya 0. Karena resikonya memang rendah. Sementara untuk yang medium risk diperkirakan expected cash flow-nya ya 61. Itu harapannya, ya expected gitu ya. Padahal kalau kita rentangnya di sini. Artinya bisa saja kalau yang paling rendah dia kurang dari 40. Nanti kalau dikaitkan dengan kebutuhan 48, untuk resiko yang rendah juga tidak bisa terpenuhi. Kenapa? Karena standar deviasinya cukup lebar. Ada sebesar 12,33 sini ya, 12,33 juta. Sehingga probabilitas untuk tidak terpenuhinya kebutuhan capital expenditure, dividen, bunga dan pokok utang ada di angka 11,46%. Pada resiko yang tinggi, ini juga expected value-nya tinggi, expected cash flow-nya tinggi. Harapannya bisa di angka 66 karena memang lebar dari ujung kiri ini sampai ujung kanan ini ya range-nya. Sehingga expected cash flow-nya juga besar, tetapi ada resiko di mana kalau kasnya ada yang paling dapat yang paling kiri hanya 20-an, ya tentu saja tidak akan mampu untuk memenuhi ini kebutuhan capital expenditure, dividen, kemudian principal dan interest yang akan dilakukan perusahaan oleh sebesar 48 tadi gitu ya. Nah, di sini diperkirakan bahwa probabilitasnya atau resiko kita sebutnya sebesar jadi resiko tidak tercapainya pemenuhan untuk membayar capek, dividen dan selainnya tadi adalah 16,53. Jadi dengan kata lain semakin tinggi resiko, maka kemungkinan tidak terpenuhinya harapan-harapan perusahaan di masa yang akan datang itu semakin besar. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Dan di langkah yang keempat adalah satu aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk menyatukan atau mengintegrasi atau menyatukan ya risiko ke dalam seluruh keputusan dan proses bisnis perusahaan. Nah, di sini diharapkan perusahaan harus mengimplementasikan suatu sistem. Jadi perusahaan harus mendesain satu sistem yang biasa disebut dengan manajemen risiko tadi untuk mengendalikan terbukanya risiko perusahaan atau terjadinya risiko perusahaan. Dan biasanya di dalam manajemen risiko perusahaan akan melakukan mitigasi. Contohnya misalkan untuk resiko-resiko yang akan dialihkan, perusahaan menentukan satu alat yang tepat untuk mengalihkan risiko. Seperti contohnya misalkan adalah asuransi. Asuransi adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan perusahaan untuk menggeser risiko kepada pihak lain. Dan langkah yang terakhir, di mana perusahaan ketika melakukan monitoring dan mengelola risiko, perusahaan sebaiknya memang melakukan satu sistem pengawasan yang efektif
sistem pengendalian yang efektif untuk memastikan bahwa keputusan sehari-hari perusahaan bersifat konsisten dengan profil risiko yang dipilihnya. Baik, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu bagaimana perusahaan mengelola risiko melalui kontrak asuransi. Tadi sudah sempat disinggung ya, salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk menggeser risiko adalah melalui kontrak asuransi. Nah, asuransi adalah satu metode pengalihan risiko kerugian dari perusahaan kepada pihak ketiga. Pihak ketiga adalah perusahaan jasa asuransi, di mana perusahaan untuk mendapatkan jasa tadi ya harus membayar satu premi. Jadi memang ada biaya yang harus dikeluarkan. Nah, itulah mengapa tadi di awal juga disebutkan perusahaan perlu melakukan satu cost benefit analysis. Artinya diperhitungkan antara premi yang dibayar dengan manfaat yang diterima itu kurang lebih besaran yang mana. Kira-kira seperti itu. Nah, keputusan ini dilakukan untuk memastikan adanya trade-off antara biaya premi tadi dengan manfaat atau keuntungan yang didapat karena terhindarnya peluang kerugian di masa yang akan datang. Ini beberapa contoh jenis kontrak asuransi yang umumnya ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan jasa asuransi. Di antaranya adalah asuransi terkait dengan properti yang diakibatkan misalkan kemungkinan terjadinya kebakaran karena musibah, ya, bencana alam, misalkan badai, atau mungkin karena adanya vandalisme, misalkan karena ada demo dan sebagainya. Kemudian ada asuransi gangguan usaha, yaitu satu kegiatan asuransi yang diakibatkan misalkan adanya penutupan sementara di sini ya, usaha karena musibah juga, kebakaran atau bahaya lain yang memang diasuransikan. Kemudian juga ada asuransi jiwa ya, khusus untuk tokoh-tokoh kunci yang ada di perusahaan. Karena kalau tokoh kunci perusahaan misalkan meninggal dunia atau mengalami musibah sehingga yang bersangkutan tidak bisa beraktivitas, umumnya akan mengganggu operasional perusahaan. Kemudian asuransi untuk direktur atau pejabat yang tertentu, dan juga bisa berupa asuransi kompensasi pekerja. Kalau di Indonesia mungkin berupa asuransi kecelakaan kerja, asuransi terkait dengan pensiun misalkan ya, terkait dengan ketika pegawai tadi telah selesai melakukan aktivitas di satu organisasi, dan banyak lagi asuransi yang lain yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan pengalihan resiko. Kita masuk ke itu sekedar untuk mengulas tentang asuransi. Untuk asuransi itu pilihan ya, jadi perusahaan itu ya tinggal menentukan apakah mereka memang perlu membeli premi asuransi untuk jenis-jenis asuransi tertentu ataukah tidak. Ya, seperti contoh misalkan kebakaran, ya perusahaan harus memperkirakan apakah memang potensi terjadi musibah kebakaran ini cukup tinggi atau tidak. Kalau memang potensinya tinggi karena memang perusahaan misalkan melakukan aktivitas dengan menggunakan bahan-bahan yang mudah terbakar atau flammable, maka memang ada baiknya perusahaan mengikuti atau ikut ya membeli asuransi terkait dengan kebakaran. Jadi kalau perusahaan meyakini bahwa potensi kebakaran itu kecil, ya silakan dihitung berapa besarnya premi yang harus dibayarkan dibandingkan dengan manfaat yang diterima ketika diasumsikan ya ketika kebakaran itu terjadi. Jadi konsep asuransi itu memang tergantung dari tadi disebutkan perilaku perusahaan itu sendiri gitu ya. Apakah perusahaan ingin melindungi aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan untuk mencegah terjadinya kehilangan, kerusakan dan sebagainya di masa datang dengan membayar premi asuransi atau tidak. Nah, untuk yang tiga ini adalah mengelola resiko dengan melakukan lindung nilai. Ini berbeda dengan asuransi. Jadi di sini adalah lindung nilai atau hedging. Ini adalah salah satu jasa yang bisa diberikan oleh pihak lain, baik pihak lain yang memang terkait dengan perusahaan jasa keuangan ataupun juga dengan pihak lain yang memang biasa melakukan transaksi lindung nilai atau hedging. Untuk hedging yang pertama bentuknya adalah forward contract ya, karena nanti ada future contract, ada forward contract. Apa itu forward dan future? Mari kita bahas ya. Yang pertama adalah forward contract. Jadi lindung nilai atau hedging mengacu pada suatu strategi yang didesain untuk mengimbangi terjadinya risiko harga. Contoh misalkan jika Anda merencanakan untuk membeli 1 juta euro dalam waktu 6 bulan, jadi sekarang
Anda merencanakan untuk membeli 1 juta euro di waktu yang akan datang, yaitu 6 bulan, maka hal ini akan menjadi beban bila misalkan ya euro itu ternyata nilainya semakin terapresiasi atau semakin menguat di masa yang datang. Artinya kalau Anda menunda membeli 1 juta euro di 6 bulan yang akan datang, di mana euro semakin tinggi, ya tentu saja harganya akan semakin mahal dan kebutuhan uang untuk membeli euro ini menjadi semakin tinggi. Nah, diasumsikan bahwa saat ini Anda tidak memiliki uang yang cukup gitu ya, atau kalau Anda pun memiliki uang cukup, uang itu dipakai untuk aktivitas yang lain. Sementara Anda punya kebutuhan 6 bulan yang akan datang, Anda harus memiliki 1 juta euro misalkan untuk membayar utang misalkan ya. Nah, maka kalau Anda khawatir dengan fluktuasi harga, volatilitas tadi, maka Anda bisa melakukan salah satu ya bentuk lindung nilai atau hedging berupa forward contract. Nah, forward contract ini kadang disebut juga dengan kontrak serah gitu, adalah satu perjanjian antara dua pihak untuk membeli atau menjual aset tertentu pada waktu yang telah disepakati di masa depan dengan harga yang telah disepakati saat ini. Jadi harganya disepakati sekarang, tapi transaksinya baru akan dilakukan di masa yang akan datang. Nah, perjanjian ini bersifat privat ya, jadi tidak melalui satu bursa gitu ya, atau biasanya dengan over the counter market gitu kan, sehingga disebutnya perjanjian bersifat privat dan fleksibel karena memang tidak dilakukan melalui satu bursa berjangka. Karena harga tersebut ya sudah ditetapkan, disepakati saat ini, berarti harga ini sudah dikunci gitu, tanda kutip ya, dikunci pada hari ini, sehingga resiko yang terjadi di masa datang tadi misalkan karena fluktuasi harga tersebut bisa dieliminasi oleh perusahaan. Sehingga kalau misalkan perusahaan tadi ya terkait dengan 1 juta euro tadi dilakukan forward contract dengan harga misalkan hari ini, maka berapapun nilai yang terjadi di masa datang itu bisa kita hindari. Contoh tadi, jika Anda merencanakan untuk membeli 1 juta euro dalam waktu 6 bulan, maka misalkan gitu ya, Anda mampu bernegosiasi dengan menggunakan kurs euro hari ini, katakanlah misalkan 1 euro adalah 1,35 juta US dollar melalui kontrak berjangka berupa forward contract, maka apabila gitu ya dalam 6 bulan harga euronya naik, ya maka Anda tetap membayar dengan harga hanya 1,35 saja. Ya, jadi berapapun bahkan sebenarnya berapapun disebutnya, berapapun kurs euro terhadap dolar di 6 bulan, ya Anda tetap membayar 1,35. Memang yang tidak menarik adalah kalau seandainya ternyata euro terdepresiasi lebih rendah dari 1,35 misalkan, ya berarti tanda kutip Anda rugi. Ya, itu memang resiko kan, namanya resiko, artinya bisa naik bisa turun, ya semua bisa terjadi. Tentu saja Anda akan melakukan forward contract kalau Anda meyakini bahwa kurs tersebut akan semakin menguat ya. Tapi kalau misalkan kursnya Anda yakin semakin terdepresiasi, ya Anda tidak perlu melakukan forward contract. Nah, tabel berikut menunjukkan potensi skenario masa datang ini dan arus kasnya. Terlihat bahwa kontrak berjangka dalam bentuk forward contract ini dapat membantu mengurangi risiko, khususnya jika euronya semakin naik ya, terapresiasi. Dan sebaliknya, jika euronya memang turun, terdepresiasi, maka forward contract ini mewajibkan perusahaan untuk membayar jumlah yang lebih tinggi, yaitu konsekuensi ya. Contoh misalkan di sini ya, di masa tadi kan targetnya 1,35, misalkan euro masa depan tuh cuma 1,2. Ya kalau sedikit 1,2 ya tidak menguntungkan buat kita gitu ya. Kemudian 1,3 karena targetnya di 135 ya juga tidak menguntungkan. Akan menguntungkan kalau seandainya kurs euro tadi itu di angka 1,4 atau 1,5, dan ini akan menguntungkan bagi kita. Nah, itulah risiko yang tanda kutip ya, risiko yang bisa muncul dari forward contract. Mari kita lihat contoh kasus untuk lindung nilai risiko harga minyak pada harga minyak mentah. Kalau tadi kan terkait dengan valuta asing ya. Bagaimana dengan untuk minyak mentah ketika menggunakan forward contract?
Ada sebuah perusahaan yaitu Progressive Refining and Corporations. Perusahaan ini bergerak di bidang penyulingan dan memproses minyak mentah dan kemudian menjual produk sampingan yang dimurnikan, refining ya, nama perusahaannya refining, ke industri kosmetik dan plastik. Nah, saat ini perusahaan sedang merencanakan kebutuhan penyulingannya untuk 1 tahun ke depan. Dan analis perusahaan memperkirakan bahwa perusahaan perlu membeli 1 juta barel minyak mentah pada akhir tahun berjalan. Jadi kalau sekarang misalkan tahun 2025 begitu atau 2024 kemarin gitu, ya maka di akhir tahun 2024 Anda sudah harus memiliki 1 cadangan ya bahan baku sebesar 1 juta barel minyak mentah. Nah, ini adalah untuk bahan baku di tahun berikutnya. 1 juta barel minyak mentah tadi akan diubah menjadi produk sampingan yang biaya rata-rata pengolahannya adalah $30 per barel. Perusahaan nantinya akan dapat menjual produk sampingan tersebut dengan harga 165 per barel. Harga spot minyak mentah saat ini adalah 125 per barel. Ini yang menjadi problem gitu ya. Jadi kalau Anda beli hari ini ya 125 Anda bayar, nanti biaya produksinya 30, berarti total biaya produksi total biaya pembelian ditambah dengan biaya produksinya adalah 155. Anda punya untung sekitar $10 per barel kalau Anda punya uang dan bisa membeli saat ini. Persoalannya adalah ya mungkin saat ini Anda nggak punya uang yang cukup, atau kalau Anda beli sekarang ya Anda harus memiliki gudang penyimpanan dan itu membutuhkan biaya perawatan karena masih lama. Misalkan ya katakanlah kalau sekarang bulan April Anda nunggu sampai Desember kan lama sekali gitu. Mungkin juga bisa terkait dengan kualitas bahan mentah tadi kalau seandainya disimpan terlalu lama. Nah, artinya banyak kondisi yang menyebabkan perusahaan memang tidak bisa beli sekarang. Tapi perusahaan harus memiliki 1 juta barel minyak mentah di akhir tahun agar produksi di tahun berikutnya terjamin. Nah, ini problem ya. Nah, Progressive kebetulan gitu ya. Progressive itu ditawari forward contract oleh sebuah perusahaan jasa keuangan yaitu bank investasi. Apa itu bank investasi? Ya Anda bisa cek di materi awal-awal ya tentang wajan keuangan, tentang perusahaan-perusahaan yang terkait dengan kegiatan keuangan. Jadi ada penawaran dari bank investasi terkait dengan forward contract untuk membeli minyak mentah yang dibutuhkan dengan harga pengiriman dalam 1 tahun sebesar 130. Ya memang lebih besar dari harga saat ini gitu ya. Harga saat ini 125, tawaran 130. Tapi 130 ini artinya nanti di akhir tahun berapapun harga per barelnya ya Anda bayar 130. Bayangkan kalau misalkan tiba-tiba harga minyak per barelnya melonjak tajam menjadi 160 misalkan, ya Anda tanda kutip Anda untung karena Anda hanya bayar 130. Tapi kalau memang sama kayak tadi gitu, kalau sama dengan kurs euro tadi ya, kalau seandainya akhir tahun harga per barelnya ternyata di bawah 130, ya itu resiko juga yang harus kita tanggung. Nah, disinilah pilihan perusahaan. Nah, dengan mengasumsikan bahwa asumsi pajak kita keluarkan ya, jadi pajak kita abaikan, harga minyak mentah dalam 1 tahun terendah, nah ini kisarannya. Selama ini rata-rata, jadi kita lihat data historis, ternyata harga minyak itu berkisar antara 110 sampai dengan 140. Jadi terendahnya 110, tertingginya 140. Ya kalau nanti di akhir tahun 110 ya mungkin Anda nggak ada masalah ya, Anda baik-baik saja. Tapi bayangkan kalau di akhir tahun Anda 160, biaya produksinya 30, udah 170, Anda jual cuma 165, rugi gitu. Nah, ini yang harus dipikirkan matang-matang oleh perusahaan ya. Nah, berapakah keuntungan Progressive jika tidak menandatangani forward contract? Ya, nanti kita lihat kemungkinan-kemungkinannya. Nah, jika Progressive menandatangani forward contract untuk membeli minyak seharga 130 per barel, jelaskan bagaimana hal ini dapat secara efektif mengamankan gitu ya biaya pokok produksi atau sebutan lain adalah harga pokok produksi HPP perusahaan saat ini, sehingga akan bisa mengurangi risiko fluktuasi harga minyak mentah yang tentu saja akan mempengaruhi laba perusahaan di masa yang akan datang. Ini sedikit gambaran permasalahannya. Jadi seperti ini, dalam 1 tahun harga minyak mentah itu bisa berkisar antara 110 sampai dengan 140 per barel. Kemudian karena minyak mentah ini adalah komponen utama perusahaan,
dalam menjalankan bisnisnya, ya maka harga minyak mentah 1 ton ini akan berdampak cukup dramatis terhadap laba perusahaan jika tidak dikelola atau dilindung nilai, khususnya ketika harganya meningkat tajam. Nah, Anda bisa lihat di sini ya. Ini adalah harga minyak yang ini, sumbu X ini harga minyak. Kemudian sumbu Y tapi ke bawah ya, di sini adalah ini angka minus karena ini memang pengeluaran uang ya, jadi pengeluaran uang itu biasanya menggunakan kode negatif gitu ya, sehingga di sini menggunakan grafik yang ke bawah ya. Dan di grafik bawah ini sebenarnya memberikan gambaran bahwa apabila biayanya harga bahan mentah, harga minyak itu semakin tinggi, ya maka laba perusahaan juga akan semakin rendah. Ini memberikan gambaran seperti itu. Nah, perusahaan dapat melakukan lindung nilai atau hedging terhadap risiko harga tersebut dengan membeli forward contract sebagaimana ditawarkan oleh bank investasi. Dan hal ini tentu saja akan bermanfaat bagi perusahaan karena bisa mengunci harga minyak masa depan dengan harga 130 per barel. Berapapun nanti di akhir tahun harganya, ya paling tidak kita bisa kunci di 130 ditambah dengan 30 biaya operasional, biaya pengolahan, Anda masih punya untung 5 gitu, karena Anda bisa jual 165 tadi kan ya. Nah, mari kita lihat. Pada tabel slide berikutnya berisikan perhitungan profit perusahaan untuk kasus di mana harga minyak mentah tidak dilakukan lindung nilai di kolom E nanti ya. Kemudian hasilnya di kolom F, hasil forward contract-nya, dan profit di mana harga mentah dilakukan lindung nilai. Kita lihat seperti ini. Ya, jadi di sini di kolom A ini adalah harga minyak per barel, kemudian di sini ada total biayanya, kemudian total revenues-nya. Jadi harga seandainya tadi kan kisarannya 110 ya sampai dengan 140. Nah, seandainya harganya di angka yang rendah 110, ya Anda hanya butuh mengeluarkan biaya sebesar 110 juta karena 110 per barel dikalikan 1 juta barel tadi ya. Total revenue Anda kan di angka 165 per barel kali 1 juta sama dengan 165 juta. Kemudian biaya yang dikeluarkan untuk refining, untuk pemurnian adalah 30, sehingga apabila Anda tidak melakukan hedging, Anda dapat untung yang besar, itu 25 juta. Kenapa? Karena memang harga minyaknya rendah. Nah, kemudian bagaimana kalau di 115, Anda juga masih ada, kita langsung sini Anda lihat ya, Anda juga masih untung nih kalau tidak di hedging. Kalau misalkan harga minyaknya 120, Anda masih untung 15 juta. Kalau harganya 125, Anda untung hanya tinggal 10 juta. Kalau di 130 Anda untung 5 juta, tetapi ketika harganya di 135 dan 140 Anda tidak untung, di sini impas ya, dan di sini malah Anda rugi 5 juta. Nah, ini pilihan. Apakah Anda ingin volatile gitu ya, jadi kondisi di masa yang datang Anda akan volatile seperti ini, Anda bisa kemungkinan Anda bisa dapat untung besar 25 juta atau Anda rugi 5 juta. Sementara kalau Anda melakukan forward contract, jadi Anda melakukan transaksi kontrak berjangka, maka hasilnya adalah yang ini. Jadi berapapun harga minyak dunia di akhir tahun, Anda dapat untung 5 juta. Ini yang seperti tadi dikunci gitu ya. Jadi Anda pasti gitu, Anda pasti dapat 5 juta gitu ya. Pasti dapat 5 juta keuntungan berapapun harga yang terjadi di masa yang akan datang. Memang kalau Anda bicaranya opportunity cost misalkan di nomor 1 di sini yang 110, ya Anda sebenarnya rugi gitu. Kenapa? Karena harusnya Anda dapat 25 juta, tapi dengan hedging Anda hanya dapat 5 juta gitu ya. Ya ini pilihan. Tapi ingat gitu, Anda kalau misalkan berpikirnya bahwa pasti 110, ya nggak usah hedging. Jadi kalau volatilitas kita nggak pernah tahu, uncertainty tadi ya, ketidakpastian di masa yang datang, ya Anda punya peluang untung 25 juta atau Anda rugi 5 juta. Artinya ada ketidakpastian. Tapi kalau Anda ingin pasti di sini, ya ini disebut dengan hedging atau lindung nilai. Ya ini pilihan sekali lagi bagi perusahaan, mau pilih tanpa hedging ataukah dengan hedging. Bagi perusahaan yang berani bermain resiko, risk taker, ya mungkin akan tidak hedging. Ya sudahlah, itu juga resiko bisnis gitu ya. Tapi bagi perusahaan, bagi manajer perusahaan yang agak kurang berani gitu dengan resiko, dia ingin main aman, ya lakukanlah hedging. Ya sekali lagi ini adalah pilihan.
Nah, ini kesimpulannya, jika harga minyak mentah dunia tidak dilindungi, jika harga minyak mentah yang terjadi tadi tidak dilindungi nilainya, ya, maka laba perusahaan bervariasi dari 5 juta minus, ya, sampai dengan 25 juta untung. Namun jika biaya minyak mentah tadi dilindung nilai sepenuhnya, maka Anda pasti dapat untung 5 juta berapapun harga minyak tadi di akhir periode. Nah, ini kurang lebih gambarannya. Yang merah ini adalah profit dengan hedging. Jadi yang biru ini Anda punya volatilitas seperti ini, ya. Jadi volatilitasnya sangat tajam gitu, ya, ini yang warna biru. Sementara kalau yang warna merah ini dia datar. Ya inilah manfaat dari hedging. Forward contract ini juga bisa dilakukan untuk valuta asing seperti yang tadi sudah dicontohkan di euro tadi. Nanti diberikan contoh yang lain. Jadi risiko mata uang dapat dilakukan lindung nilai juga dengan menggunakan forward contract. Tentu saja ada pihak lain yang berani melakukan transaksi dengan Anda terkait dengan hedging valuta asing ini. Misalkan gini, ini ada satu contoh. Jika Disney berharap dapat menerima 500 juta yen dari pengoperasian usaha selama 3 bulan di Tokyo, maka Disney dapat mengunci, sama kayak refinery tadi, ya, progresif tadi, perusahaan progresif maksud saya, nilai tukar valuta asing tadi untuk menghindari kerugian bila yen melemah. Jadi memang ini adalah resikonya gitu. Jadi resiko terhadap arus kas tadi kan, kalau misalkan yen melemah ya kita rugi, kalau yen menguat ya Anda memang akan untung. Nah, yang dipikirkan adalah bagaimana kalau seandainya mata uang ini turun, ya, terdepresiasi di 3 bulan yang akan datang, ya, jadi 3 bulan yang akan datang. Nah, Disney akan mengikuti 2 langkah prosedur berikut ini untuk melakukan hedging, ya, lindung nilai atas risiko valuta asing. Jadi pada saat ini atau hari ini mereka akan melakukan forward contract dengan pihak lain, di mana Disney sepakat untuk menjual 5 juta yen ini pada harga penyerahan. Misalkan kursnya adalah di sini, ya, kursnya 0,0095 US dollar per yen. Nah, di dalam 3 bulan nanti Disney akan mengkonversi uang yang 500 juta ini pada harga penyerahan yang menghasilkan uang sebesar 4.750 US dollar, yaitu 500 dikalikan kurs yang berlaku, ya. Itu hedgingnya. Nah, kemudian meskipun forward contract ini bisa melindungi risiko perusahaan, ya tentu saja forward contract juga ada keterbatasannya. Yang pertama, risiko kredit atau adanya gagal bayar atau credit or default risk, ya. Jadi ada potensi juga gagal bayar, khususnya apabila pihak ketiga atau pihak kedua, ya, lawan transaksi kita terkena risiko juga atau dia kabur gitu, ya. Karena ingat, transaksi forward contract ini tidak melalui bursa, sehingga tanda kutip tidak ada yang mengawasi. Ini kesepakatan antara perusahaan kita dengan perusahaan lain, ya, misalkan tadi bank investasi. Nah, kalau bank investasinya ternyata gagal memenuhi kewajibannya, ya kita rugi juga gitu, ya. Nah, ini resikonya sebenarnya, ya. Kemudian yang kedua adalah berbagi informasi yang bersifat strategis. Masing-masing pihak kan mengetahui risiko khusus gitu, ya. Risiko khusus yang dilindung nilaikan, artinya, ya, kalau kita tahu tadi misalkan untuk kurs tadi semakin terdepresiasi, mungkin tidak ada pihak lain yang mau juga melakukan transaksi forward dengan kita. Nah, kemudian yang ketiga, ini cukup sulit untuk menentukan nilai pasar ketika bertransaksi, bernegosiasi forward contract ini mau pakai harga apa, harga pasar atau harga pasar saat ini maksudnya, atau harga pasar yang lain. Karena resiko itu sebenarnya ada di tangan masing-masing pihak gitu, ya. Tadi kalau misalkan kita yang melakukan forward contract, kalau untuk falas, ya, kalau misalkan falasnya ternyata melemah, ya mungkin kalau falasnya, kalau kita mau tukar, ya, kalau falasnya menguat mungkin kita untung, tapi kalau misalkan melemah ya kita yang rugi gitu, ya. Jadi plus minus bagi pihak yang ketiga berarti sebaliknya, ya inilah keterbatasan dari forward contract. Nah, oleh karenanya ada alternatif yang lain untuk mengelola resiko, yaitu melalui transaksi perdagangan derivatif atau turunan, ya. Kontrak derivatif ini suatu sekuritas yang nilainya diturunkan, derive gitu, ya, dari nilai aset atau security yang melandasinya, ya, underlying asset atau underlying security, misalnya minyak mentah atau valuta asing.
Transaksi perdagangan derivatif ini tidak dapat dikustomisasi, artinya tidak bisa didesain oleh dua pihak saja. Jadi misalkan saya maunya begini, saya maunya begitu, itu kustomisasi. Seperti halnya yang ada di forward contract. Kenapa? Ya, karena memang tersedia untuk aset tertentu saja dan ada jatuh tempo yang terbatas. Karena memang kan transaksi perdagangan artinya ada melalui bursa. Nah, bentuknya adalah future contract. Ya, ini sama dengan forward contract. Bedanya adalah kalau future contract ini transaksinya dilakukan oleh sebuah otoritas, ya. Dalam hal ini kita sebut dengan bursa. Jadi forward contract adalah satu kontrak untuk membeli atau menjual komoditas. Ya, ini membeli atau menjual komoditas yang telah ditetapkan. Jadi komoditasnya ya tergantung yang ada di pasar, misalkan gandum gitu ya. Atau suatu klaim finansial, misalnya obligasi dengan harga tertentu, jadi harganya sama ya ke forward, jadi harga tertentu untuk suatu waktu yang telah ditetapkan. Jadi ada batasannya. Ada dua kategori future contract, yaitu komoditi berjangka, commodity futures disebutnya, dan keuangan berjangka, financial futures. Nah, di Indonesia, ini slide tambahan dari saya, ada yang namanya ada satu bursa kontrak berjangka Indonesia yang namanya adalah Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia dengan kode ICDX, ya. Kalau bursa saham IDX gitu ya, IDX ya. Kalau ini adalah ICDX, yaitu bursa berjangka yang memfasilitasi perdagangan komoditas dan derivatif, di mana ICDX ini beroperasi di Jakarta dan bertujuan menjadi pusat perdagangan global untuk komoditas utama, serta memfasilitasi kepentingan nasional melalui perdagangan komoditas seperti saham, kemudian minyak mentah dan CPO. Ya, baru 3 ini ya kalau saya baca di situs yang bersangkutan. Ini situsnya, nanti Anda bisa berkunjung kalau Anda berkenan ya. Termasuk kalau Anda ingin, ini sudah saya tambahkan juga, kalau Anda ingin tahu bedanya apa nih antara Bursa Efek Indonesia BEI atau IDX dengan Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia. Ya, di sini sudah saya kasih linknya. Silakan kalau Anda berminat untuk membacanya. Ada satu resiko kegagalan juga di dalam bursa berjangka ini. Bursa berjangka ini menggunakan dua mekanisme untuk mengendalikan resiko kredit atau gagal bayar, ya. Jadi supaya kan ada resikonya gitu ya terkait dengan futures contract ini. Nah, otoritas bursa ini akan membuat aturan-aturan, ya. Mekanisme yang dipakai yang pertama adalah futures margin namanya, atau bisa disingkat dengan margin saja. Yaitu bursa berjangka tadi mewajibkan partisipan di dalam bursa tadi untuk menyerahkan jaminan atau agunan, ya. Jadi ada jaminan atau agunan atau kita sebut dengan kolateral. Jadi untuk mengamankan transaksi yang terjadi di bursa agar tidak ada para pihak yang dirugikan. Kemudian yang kedua, mekanisme yang dipakai namanya marking to market, ya. Jadi ada penanda, ada marking, di mana marking to market ini adalah keuntungan kerugian harian dari kontrak berjangka satu perusahaan tadi nantinya akan dipindahkan ke akun margin perusahaan yang bersangkutan. Nah, ini adalah satu cara. Jadi ada dua mekanisme, yaitu satu cara yang dapat digunakan atau biasa digunakan oleh bursa-bursa komoditas dan transaksi derivatif agar mengamankan kedua pihak yang melakukan transaksi futures tadi. Mirip dengan forward contract, perusahaan dapat menggunakan future contract juga untuk melindungi resiko nilai mereka atau kita sebut dengan hedging tadi, ya. Contohnya, jika perusahaan berencana untuk membeli satu produk komoditi, maka perusahaan dapat masuk ke dalam long hedge namanya, ya. Di mana long hedge ini terkait dengan pembelian, ya. Dan di sana mereka bisa membeli kontrak berjangka yang tepat untuk produk yang memang dipasarkan di sana. Nah, jika perusahaan berniat untuk menjual, maka Anda sebagai perusahaan masuk ke dalam short hedge atau disebut dengan going short gitu ya, yang menjual suatu kontrak berjangka. Di dalam future contract juga ada resiko, ya. Resiko disebut dengan resiko dasar atau basis risk, di mana resiko dasar ini terjadi ketika harga aset yang mendasari kontrak berjangka, underlying asset atau underlying security-nya tadi, ternyata tidak berkorelasi sempurna dengan resiko harga yang diupayakan perusahaan untuk dilakukan lindung nilai.
Nah, jika aset tertentu tidak tersedia, maka alternatif terbaiknya adalah menggunakan satu aset perubahan harga yang perubahan harganya sangat berkorelasi. Jadi memang ini satu resiko juga yang perlu diketahui oleh para pelaku pasar komoditas gitu ya, khususnya di future contract, bahwa memang ketika antara underlying asset dengan derivatifnya tadi ya tidak berkorelasi sempurna, ya mungkin akan sulit juga untuk melakukan lindung nilai. Ini untuk detailnya ya Anda bisa cari materi-materi lain ya, memperkaya materi lain di internet tuh banyak sekali terkait dengan future contract. Kita pindah ke option ya, untuk mengenalkan ke Anda. Ada namanya option contract atau kontrak opsi. Opsi itu option ya bahasa Inggrisnya, artinya pilihan gitu ya. Dan opsi ini adalah hak karena pilihan. Nah, opsi ini diberikan kepada kita misalkan. Nah, itu hak kita, bukan kewajiban. Jadi Anda nggak wajib. Jadi itu hak Anda aja. Anda boleh melakukan hak opsi ini, atau Anda juga bisa mengabaikan hak opsi yang Anda miliki karena itu hak Anda, bukan wajib gitu ya. Nah, option ini atau opsi ini adalah hak untuk membeli atau menjual lembar saham. Jadi option kontrak opsi ini atau option kontrak ini adalah kontrak yang terkait dengan pembeli atau menjual. Jadi Anda bisa membeli dan juga bisa menjual. Jadi bukan hanya membeli saja atau menjual saja, tapi bisa membeli atau menjual lembar saham. Ya tergantung opsinya, opsi membeli atau opsi menjual gitu ya. Jadi bukan opsinya satu opsi bisa untuk membeli atau jual, bukan, tapi Anda bisa memilih apakah opsi beli atau opsi jual atas suatu lembar saham misalkan, atau aset yang jumlahnya telah ditentukan dengan harga tertentu selama periode yang telah ditentukan. Jadi ada batasan periodenya. Hak memegang opsi untuk membeli dikenal dengan istilah opsi beli atau call option, sedangkan untuk menjual dikenal dengan istilah put option. Ya, jadi ada call beli, ada put jual. Ya, call option dan put option. Contoh misalkan jika Anda membeli sebuah call option, ini beli ya, jadi ini beli berarti call option untuk 100 lembar saham XYZ dengan harga premi opsi sebesar 4,5 dan harga pelaksanaannya atau biasa disebut dengan exercise price atau strike price sebesar 40 serta jatuh temponya misalkan 90 hari, maka hal ini berarti bahwa Anda membeli saham XYZ itu pada harga 40. Jadi harganya di sini ya. Karena exercise-nya 40. Berapapun harga yang ada. Nah, meskipun harga saham tadi mungkin di atas 40. Ya, karena tadi hak gitu ya. Kalau seandainya ini akan kalau Anda punya hak opsi itu akan untung kalau begini. Anda berhak membeli saham harganya $40. Ya, totalnya 100 lembar gitu ya. Kemudian harga pada saat pelaksanaan misalkan 45, 50, 60, 70, ya Anda beruntung. Kenapa? Karena Anda bisa membeli dengan harga 40 saja. Tapi kalau seandainya harganya di bawah 40 bagaimana? Ya itu hak Anda. Anda boleh beli dengan harga 40 atau Anda tidak membelinya. Karena dia bukan wajib gitu ya. Tapi ingat, untuk mendapatkan opsi ini ya, hak opsi ini Anda kan harus bayar premi juga ya, premi untuk hak opsinya. Nah, jika harga turun di bawah 40, maka Anda dapat memilih untuk tidak menggunakan. Jadi Anda boleh saja tidak menggunakan kontrak opsi, tapi tadi ya Anda kehilangan premi yang sudah Anda bayarkan. Nah, ini ada satu ilustrasi ya dalam bentuk grafik hubungan harga opsi di gambar 25 sampai 28. Itu secara grafis akan digambarkan tentang tanggal kadaluarsa, profit dan loss dari opsi-opsi berikut. Jadi ada membeli opsi beli, kemudian menjual opsi beli. Jadi opsi beli itu sebenarnya membeli, tapi bisa juga Anda jual ya. Tapi antara opsi beli dengan opsi jual itu terpisah ya. Jadi ini opsi yang di sini membeli opsi beli, kemudian opsi belinya juga bisa Anda jual. Nah, kalau opsi jual itu beda dengan opsi beli ya. Ini Anda bisa membeli opsi jual, juga Anda bisa menjual opsi jual ya. Kurang lebih seperti ini gambarannya. Mungkin sekilas saja saya jelaskan bahwa ini yang bawah ini adalah stock price at option expirations. Ini kadaluarsanya, harga saham pada saat kadaluarsa, dan kemudian ini profit dan lossnya. Anda bisa lihat bahwa di sini ada titik ya, titik break even ya, ini titik break even ya, di sini ya, ini titik break even. Artinya kalau titik break even itu kan Anda nggak untung nggak rugi. Jadi kalau misalkan harganya di sini ya, misalkan tadi ya stock price-nya itu dari minus 4 gitu ya, dan harga di sini ya betul ya, minus 4 sampai dengan 20 ya, ini Anda maksimum loss-nya minus 4.
Kemudian ketika di sini ya, di sini kisaran mungkin sekitar 25 nih ya, 24 ini ya, harganya 24, itu Anda break even. Atau dengan kata lain, kalau misalkan harga opsi itu di angka 24 ya Anda nggak untung nggak rugi. Tapi kalau misalkan harganya melebihi 24 ke sana ya, melebihi 24, Anda bisa mendapatkan maksimum profit yang tak terbatas ya, makanya ini panahnya sampai ke atas. Ini untuk opsi beli. Nah, untuk opsi beli yang dijual, jadi penjualan opsi beli ini juga sama ya, hanya bedanya dia karena Anda jual kan, Anda jual biasanya ya dia akan turun ya, maksudnya gambarnya grafiknya turun. Jadi di sini sama kayak tadi gitu, di sini dari 0 harga sahamnya itu dari 0 sampai dengan ini ya, 0 sampai dengan 20. Anda mendapatkan maksimum profit sebesar 4. Kemudian ini adalah titik break evennya, di mana titik break evennya juga di angka 24 ya. Dan kemudian lebih dari $24 ini ya Anda dapat maksimum loss ya. Jadi Anda tanda kutip rugi ya. Jadi kenapa tadi saya bilang grafik ke bawah ya, karena kemungkinan ada potensi rugi. Kan ini lawan dari sini ya. Jadi kalau Anda punya opsi beli, kemudian Anda exercise, ya Anda bisa untung kalau memang harganya di atas 24. Tapi kalau opsi beli kemudian Anda jual, ya maka Anda ruginya juga tak terbatas ya. Nah, demikian pula untuk opsi jual. Nah, opsi jual seperti ini ya. Jadi beda dengan opsi beli. Anda lihat ya, opsi beli ini seperti ini grafiknya, ini opsi jual. Jadi justru kalau opsi jual kan Anda yang menjual ya. Anda menjual itu akan untung kalau misalkan harganya kebalikan dari opsi beli gitu ya. Harganya tidak besar ya, sampai dengan tadi ini batas break even point ya 24. Oh di sini 17 ya, 17 ya. Jadi sampai dengan 17 ini break even pointnya ya. Sampai 17 itu Anda masih tanda kutip ya, Anda masih untung nih, maksimum profitnya 17. Tapi kalau misalkan sudah lewat break even point ya Anda akan rugi, tapi maksimum ruginya hanya sebesar $3 karena ruginya dia Anda bisa lihat ini ruginya datar ya. Nah, demikian pula dengan penjualan opsi jual. Nah, ini grafiknya terbalik ya. Jadi kalau Anda kan opsi jual, Anda menjual ya, maka Anda punya potensi keuntungan sebesar 3 ketika dia sudah melalui ini ya, break even point sebesar $17. Ya mungkin detailnya nanti bisa lihat di textbooknya ya. Ini saya menjelaskannya singkat saja karena waktu yang sangat terbatas. Anda silakan baca textbooknya. Di textbook itu dijelaskan detail ya mengenai gambar-gambar atau grafik-grafik ini. Kurang lebih ini apa ya, resumenya. Jadi untuk ini opsi beli, ini opsi beli, ini opsi beli yang dijual, ini opsi ini put, ini put ya, betul, ini call beli, kemudian ini jual put ya, jual, dan ini opsi jual yang dijual. Nah, Anda bisa lihat di sini untuk maksimum profitnya kalau opsi beli, Anda membeli opsi beli itu unlimited. Kalau Anda menjual opsi beli itu ya ada batasannya. Kalau Anda membeli opsi jual itu Anda mendapatkan keuntungan sebesar excess price dikurangi premium. Sedangkan kalau Anda menjual opsi jual, Anda bisa mendapatkan harga tertentu. Maksimum lossnya ini ya Anda bisa cek ya, ini untuk rumusnya ya, jadi resumenya. Nah, kalau di future market expectation-nya, kalau opsi beli yang Anda beli dia bullish, kerbau ya. Bullish itu kerbau, ada tanduknya. Jadi bullish itu menandakan angka yang menaik gitu ya, karena kerbau itu kalau menanduk itu kan dari bawah ke atas ya, makanya bullish itu artinya naik. Sedangkan kalau bearish, bear ini dari beruang, kata beruang, bearish itu beruang itu kalau mencakar gitu dari atas ke bawah, sehingga kalau bearish itu berarti turun, kalau bullish itu dia naik ya. Oke, kita lihat contoh kasusnya untuk menentukan take break-even dan profit loss satu opsi beli. Jika Anda membayar $5 untuk mendapatkan sebuah opsi beli call option ya dengan harga exercise price sebesar 25, dan pada saat tanggal kadaluarsa saham dijual dengan harga 35, berapakah profit loss yang Anda terima? Berapakah juga titik impasnya? Nah, jadi bisa menggunakan tabel seperti ini. Ya, sini ada stock price, ini call premiumnya,
Ini exercise price. Kalau premium itu premi yang Anda bayarkan. Exercise price adalah harga yang dilaksanakan atau dilakukan pelaksanaan ya. Kemudian nih di exercise atau tidak ya tergantung Anda, maka Anda bisa mendapatkan untung atau rugi. Contoh misalkan, kalau harga sahamnya di 20 sampai dengan 25 ya, maka Anda sebaiknya tidak perlu exercise. Kenapa? Karena kalau Anda exercise Anda rugi gitu ya. Tapi kalau 30 sampai dengan 40 ya sebaiknya Anda lakukan, hak itu Anda lakukan. Kenapa? Karena Anda punya potensi ya tidak untung sampai dengan untung sebesar 10 ya. Ini grafiknya, di sini adalah titik break even pointnya. Jadi kalau memang angkanya di sini Anda bisa ambil hak opsi Anda, tapi kalau ada di bagian bawah ini maka Anda tidak perlu mengambil atau opsi Anda ya. Ini rumusnya, titik impas adalah harga pelaksanaan ditambah dengan premium. Keuntungan adalah harga saham dikurangi harga pelaksanaan dikurangi dengan premiumnya. Maka jika harga saham dikurangi harga pelaksanaan negatif, laba ruginya akan sama dengan 0 sampai dengan premium. Ya, ini penghitungannya. Titik impasnya adalah harga pelaksanaan sebesar 25, preminya 5, sehingga di sini nilainya 30. Keuntungan pada harga saham $35, yaitu ini ya, 35 dikurangi 25 dikurangi 5, nilainya adalah 5. Jadi keuntungannya sebesar 5 ketika harga sahamnya sebesar 35. Atau Anda bisa lihat tabel yang tadi juga ya. Ini kesimpulannya, grafik pada slide sebelumnya menunjukkan bahwa pembeli opsi akan mulai melaksanakan opsinya ketika harga berada di angka 25, karena 25 tadi kan break even ya. Kemudian pembeli opsi ini akan mendapatkan $1 sebelum mempertimbangkan premi opsi untuk tiap $1 harga saham yang meningkat di atas 25. Sepanjang premi opsinya adalah 5, jadi preminya nilainya 5 dan harga sahamnya sebesar 30, maka posisi opsi menghasilkan $5 untuk menutupi nilai premi dan mengarah pada situasi yang tidak untung atau tidak rugi. Oh ya, tadi di sini ya di angka 25 tambah 5 sama dengan 30, sehingga Anda tidak untung tidak rugi atau break even. Dan terakhir untuk menerangkan kepada Anda tentang opsi dan swap ya. Jadi untuk menilai opsi tadi option dan swapnya. Nilai opsi, jadi bagaimana menilai opsi? Nilai opsi ini dapat dipandang sebagai nilai kini atau disebut dengan present value dari hasil yang diharapkan saat jatuh tempo. Jadi Anda bisa menghitung. Tadi kan Anda melakukan option gitu ya, call option atau put option. Nah sebenarnya opsi ini bisa Anda nilai. Jadi Anda bisa melakukan valuing gitu ya. Ada satu model yang terkenal yang bisa digunakan untuk menilai opsi, namanya Black-Scholes Options Pricing Model atau biasa dengan BSOPM yang dikembangkan oleh Fisher Black dan Myron Scholes di tahun 73 ya. Cukup lama modelnya tapi masih banyak digunakan ya, karena Fisher Black dan Myron Scholes ini mendapatkan Nobel Ekonomi terkait dengan penawaran atas model option pricing ini. Ada 6 variabel yang digunakan di dalam Black-Scholes Option Pricing Model ini yang dipandang mempengaruhi harga suatu opsi. Yang pertama adalah harga saham yang mendasarinya, underlying. Kemudian harga pelaksanaan atau exercise atau disebutnya dengan harga kesepakatan. Kemudian lamanya waktu yang tersisa sampai dengan kadaluarsa. Kemudian volatilitas, volatility, harga saham yang diharapkan. Kemudian tingkat bunga bebas risiko. Tingkat bunga bebas risiko adalah tingkat bunga dari instrumen yang biasanya diterbitkan, instrumen keuangan yang diterbitkan oleh pemerintah. Kemudian hasil dividen saham yang dari aset yang aset berupa saham ya yang mendasarinya. Jadi hasil dividen dari saham yang mendasarinya. Ini tabel dari Black-Scholes Option Pricing Model. Jadi kalau katanya kalau harga saham dasar tadi meningkat, jadi harga saham yang mendasarinya itu meningkat, ya maka nilai opsinya juga akan meningkat. Nilai opsi beli meningkat, nilai opsi jual juga meningkat. Nah, apabila harga pelaksanaannya lebih tinggi, untuk opsi beli dia akan menurun, untuk opsi jual akan meningkat.
Untuk kadaluarsa lebih lama, volatilitas harga saham lebih tinggi, kemudian tingkat bunga bebas risikonya juga lebih tinggi, saham yang dibayarkan atas dividen yang dibayarkan atas saham yang mendasari juga lebih tinggi, maka semuanya dia akan meningkat. Jadi yang menurun hanya di sini saja, yaitu ketika harga pelaksanaan lebih tinggi pada call option atau opsi beli. Ini rumus yang digunakan di dalam Black-Scholes option pricing model. Rumusnya seperti ini, call option value-nya sama dengan stock price saat ini dikalikan ND1 ini adalah standar distribusi normal, kemudian strike price itu sama dengan exercise price, harga pelaksanaan. Kemudian sini ada eksponensial, ada risk free rate, dan ada time to expiration, tanggal kadaluarsa, serta di sini juga ada standar distribusi normal. Sehingga kita dapat menyimpulkan menurut Black-Scholes option pricing model ini, call option value, jadi nilai dari call option itu merupakan fungsi dari harga saham, kemudian harga pelaksanaan, kemudian risk free rate-nya, kemudian juga terkait dengan tanggal kadaluarsanya, berapa lama waktu kadaluarsanya, serta ditambah dengan ini ya, jadi ada standar distribusi normalnya. Di mana untuk standar distribusi normalnya dihitung dengan rumus seperti ini. Jadi untuk yang distribusi 1 itu stock price dibagi dengan strike price, kemudian ditambah dengan risk free rate, ditambah dengan varian stock return dibagi 2 dikalikan time expiration, dan kemudian di logaritma naturalkan ya. Setelah itu dibagi dengan perkalian antara akar varian di dalam stock return dan time to expirations-nya. Sedangkan D2, distribusi 2 itulah D1 dikurangi dengan varian stock return dikalikan time expiration-nya. Ya ini rumusnya memang agak rumit ya, karena memang pricing modelnya memang cukup menarik ya, dengan 5 variabel. Contoh kasusnya seperti ini ada data, current stock price-nya 32, exercise price atau strike price-nya 25, maturity-nya adalah 90 hari atau 0,25 tahun. Kemudian varian di dalam stock return-nya, imbalan sahamnya adalah 0,16, risk free rate-nya 12 per tahun. Nah, estimasikan nilai opsi beli tersebut pada saat harga pelaksanaan hanya sebesar 25 ya. Ini tabelnya, gambarannya ini sama dengan yang tabel sebelumnya. Ini sekedar untuk mengilustrasikan bahwa kalau stock price-nya 20 sampai 25 ya sebaiknya tidak di exercise. Kemudian kalau 30 sampai 40 Anda bisa melakukan exercise, jadi melakukan hak opsi Anda ya. Ini juga gambarnya masih yang sama dengan slide sebelumnya. Nah, pertanyaan di dalam kasus ini kan diminta untuk menilai ya, berapa nilai call option menggunakan Black-Scholes option pricing model. Nah, dari rumus ini di sini dijelaskan melalui tabel ya. Ini ada langkah-langkah 1 sampai 7 dan seterusnya. Jadi langkah satunya kita hitung ininya, logaritma naturalnya dari sini ya, logaritma natural yang ini ya. Kemudian ini hasilnya sekian, tidak saya jelaskan, Anda bisa cek ya penghitungannya. Kemudian Anda hitung ini variansnya, ini risk free kalikan 5 varians yang ini ya, risk free rate ditambah dengan varian dibagi 2 hasilnya 0,2, kemudian nanti dikalikan dengan ini time expiration-nya, time expiration tadi 0,25 tahun sama dengan 0,05, sehingga numeratornya adalah ini ya, ini line 1 yang nomor 1 ini ya. Jadi ini keseluruhan yang atas ya, yang atas di sini itu nilainya adalah 0,29 sekian. Sedangkan yang bagian bawah yang ini varian ini ke sini, ini saya kasih garis-garisnya ya. Dan kemudian time expiration-nya yang ini ya. Ini dikalikan ya, ini ya, ini maaf ya, ini pengali atau begini ini ya, ini sama dengan yang ini ya, hasilnya adalah 0,4. kemudian ketika yang ini, yang atas ini atas ini dibagi dengan bawah, hasilnya adalah 1,484 sekian, itu D1. Kemudian kita hitung D2-nya. D2 itu D1 dikurangi dengan akar varian dari stock returns dan dikalikan dengan time to expirations-nya.
Hasilnya adalah yang ini ya 1,286. Nah, setelah itu dilakukan distribusi normal ya, standar distribusi normal. Nah, untuk standar distribusi normal ini bisa menggunakan Excel. Jadi Anda nanti bisa klik aja sama dengan normal S distribution, nanti muncul di sana, masukkan angkanya ya, angka yang dari line 7 tadi D1, nanti hasilnya akan muncul 0,93. Sedangkan standar distribusi normal untuk D2 hasilnya 0,9. Nah, baru setelah itu Anda bisa masukkan ke rumus call option value dari Black-Scholes option pricing model ini. Hasilnya nanti akan didapatkan call optionnya adalah 7,94 sekian ya, atau dibulatkan 7,95. Nilai opsi ini apabila menggunakan Black-Scholes option pricing model itu ternyata nilai opsinya bernilai 7,95. Harga saham saat ini sebesar 32 merepresentasikan profit sebesar 7 di atas harga pelaksanaan 25. Ini kan 32, harga pelaksanaannya 25. Berarti selisihnya ini 7 gitu ya. Nah, sementara hak opsinya nilai opsinya adalah 7,9. Berarti ada selisih antara 7 dengan 795 ini sebesar 0,95. Nah, 0,95 ini dapat dipandang sebagai time value dari call option. Ya, yaitu premi yang tersedia di pasar untuk suatu kemungkinan di mana harga pasar akan meningkat lebih tinggi di masa yang akan datang, khususnya selama 90 hari ke depan. Jadi ada time value of money-nya ya. Jadi itu dengan time value of call option-nya. Dan terakhir ini ada swap ya. Jadi tadi option untuk menilai, sekarang apa itu swap? Swap itu kontrak tukar menukar. Sama kalau Anda menggunakan motor listrik itu ada swapnya gitu, baterai yang di swap itu ditukar gitu ya. Nah, kontrak swap ini berupa kegiatan tukar menukar atau swapping disebutnya atau perdagangan dalam trading satu set pembayaran kepada pihak lain. Ada dua bentuk, ada tingkat bunga swap atau interest rate swap berupa pembayaran bunga tetap ya, jadi bunganya bisa tetap atas pembayaran tingkat bunga yang mengambang. Bisa juga berupa mata uang yang diswap ya, disebut dengan currency swap, berupa pertukaran kewajiban utang dalam bentuk mata uang yang berbeda. Detailnya silakan Anda cek dari materi-materi yang terkait ya. Di sini kita tidak bahas swap secara detail, tapi setidaknya Anda tahu ada yang transaksi yang disebut dengan swap dalam bentuk interest rate swap dan currency swap. Ada bentuk yang ketiga yang disebut dengan credit default swap. Tapi ini agak hati-hati menggunakannya ya. Jika seorang investor khawatir, ini dilakukan ketika mereka khawatir terkait dengan obligasi yang dimilikinya akan mengalami gagal bayar atau default, maka sebenarnya bisa membeli kalau ada penawaran ya dari perusahaan jasa keuangan berupa credit default swap. Di mana kalau kita membeli kredit default swap, maka nanti ada perusahaan jasa keuangan yang akan membayarkan seandainya obligasi tersebut mengalami kegagalan. Tetapi dalam banyak kasus, khususnya di Amerika, ternyata instrumen kredit default swap ini tidak menguntungkan bagi negara ya, karena instrumen ini ternyata sempat disalahgunakan dan kemudian memiliki peran yang cukup penting pada terjadinya krisis pasar keuangan global yang mengarah pada kondisi resesi di Amerika dan di beberapa negara lainnya. Itulah mengapa biasanya pemerintah agak ketat ya, cukup ketat untuk membuat regulasi terkait dengan credit default swap. Saya kira itu materi yang dapat diberikan sekilas tentang bisnis keuangan internasional. Ini terkait dengan manajemen risiko perusahaan. Ya, materi sebelumnya adalah bisnis keuangan internasional. Memang tidak fokus terhadap manajemen risiko yang terkait secara keseluruhan yang ada di organisasi, tetapi dikaitkan. Jadi manajemen risiko ini dikaitkan dengan manajemen keuangan, khususnya terkait dengan arus kas. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sampai bertemu di materi yang lain. Terima kasih.